telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, manis sedap didengar. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita membaca seluruh ayat, walaupun fokus perenungannya nanti di ayat yang pertama sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6. Sudah ketemu semua? Ya, ada 18 ayat ya. Mari kita membaca bersama-sama, silih berganti, saya baca yang ganjil, silakan Ibu Bapak Saudara membaca ayat yang genap. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kebenaran, atau bagaimana katakan dapat bersatu dengan benar? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Bilial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut kehidupan Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Tuhan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anak
Amin. Ya, mari kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan, serta Engkau juga menuntun kami untuk kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca teks firman Tuhan pasal 6 ayat 1 sampai 10, ini menjadi kesaksian Rasul Paulus bagaimana ia dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari mulai guru agung kita, ya, siapa? Yesus, ya, Tuhan Yesus. Demikian juga murid-murid yang mula-mula, murid-murid inti atau para rasul, mereka sungguh luar biasa dalam pelayanan, ya. Karena Yesus sendiri sudah mengajarkan demikian, ya, kamu seperti domba di tengah serigala. Barang siapa mengikut aku, ya, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kalau kamu ikut aku, kamu akan sakti bebas dari penganiayaan. Kalau kamu ikut aku, kamu akan hidupnya lancar-lancar saja secara manusia, tidak pernah mengalami kesusahan. Yesus tidak pernah menjanjikan demikian. Tetapi yang Yesus janjikan adalah sesuatu yang manusia sebenarnya nggak mau. Siapa yang mau pikul salib? Ya. Nah, walaupun pengertian pikul salib yang Yesus sampaikan itu secara hurufiah, ya, tetapi bagi rasul-rasul itu betul-betul harafiah. Ya. Itu betul-betul nyata. Mereka pun diantaranya juga sama-sama disalib sama seperti Yesus. Bahkan Rasul Petrus disalib terbalik. Ya. Paulus dipenggal, Yakobus dipenggal. Ya. Kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang enggak ada siapa-siapanya, di sana ditinggal, bisa dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Diasingkan di sana. Dan beberapa rasul yang lain juga mengalami hal yang serupa. Sehingga Rasul Paulus memberikan kesaksian, tapi dia meyakini dia diberikan kemampuan untuk menjalani semuanya ini oleh karena Kristus, ya. Nah, kehidupan orang percaya di dalam Kristus, kita juga memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, sehingga walaupun banyak sekali tantangan, ya, di dalam kehidupan, kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir karena ada pengharapan yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi kekuatan orang percaya itu adalah Tuhan saja, ya, pengharapan. Walaupun dalam kondisi apapun, kondisi sulit sekalipun, orang percaya yakin pertolongan akan datang dari Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan, itu satu perkataan yang gak ecek-ecek, ya. Satu iman yang mengatakan bahwa pertolongan dari seorang pemazmur bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu sesuatu pernyataan yang luar biasa. Jadi pengharapan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita saat ini sedang dalam kesulitan, dalam kondisi tantangan di dalam kehidupan? Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, ya. Sehingga sandaran kita pada Tuhan membuat kita semangat menjalani kehidupan. Sukacita, damai sejahtera, memberikan semangat. Tentunya semua itu memberikan kreativitas dari orang percaya, dan kreativitas itu memunculkan satu karya yang bisa dikerjakan oleh orang percaya. Maka orang percaya dimanapun berada, dia pengharapannya adalah Tuhan. Dia tidak menjadi takut terhadap situasi kondisi apapun. Selalu ada ide dan kreatif yang muncul. Kalau kita lihat tokoh Yusuf perjanjian lama, pengharapannya Tuhan, ya. Dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Udah dijual, dia dijadikan budak di Mesir. Dia tidak melihat budaknya itu sebagai sesuatu alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Semestinya kan dia sudah dibuang lah, Tuhan gak nolong saya, tidak ada yang perlu dipercaya lagi.
Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia menjadi budak, sukacitanya tidak hilang. Yusuf ya, dia tetap mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Sehingga Tuhan berkarya melalui orang-orang seperti Yusuf. Dari seorang budak menjadi seorang yang dipercaya oleh Firaun. Walaupun dia diserang luar biasa, sampai dipenjara beberapa kali ya, difitnah oleh istri Potifar. Dia tetap pengharapannya ada Tuhan. Dia tetap mengerjakan dengan penuh sukacita. Dalam Kejadian pasal 37 sampai 50 tidak ada satupun ucapan keluhan yang keluar dari Yusuf. Ya. Demikian juga Rasul Paulus ya. Dia percaya bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang menolong. Penderitaan dan kepedihan di dalam penjara yang dialami oleh Rasul Paulus dalam melayani jemaat Tuhan, termasuk di Asia Kecil dan juga di Korintus ya, membuat Rasul Paulus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia tetap berjaga-jaga, dia tetap berpuasa ya, menjaga kemurnian hati, itu yang dilakukan. Dan dia juga tetap, yang penting di sini adalah tetap menjadi saksi di tengah penderitaan yang dialaminya. Jelas di sini dikatakan dia tetap berjaga-jaga dan berpuasa dalam kemurnian hati, ayat yang ke-6 ya. Dia penuh dengan kesabaran. Nah, orang Kristen harus dikenal dengan kesabarannya ya. Karena Yesus datang, apa itu? Perjumpaannya memberi hidup yang berkelimpahan, itu ya tema Natal. Kelimpahan hidup, salah satunya juga kesabaran. Rasul Paulus di sini katakan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam penderitaan dia masih tetap menghasilkan buah. Ya, luar biasa. Dalam pemberitaan kebenaran dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikannya dan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Nah, ini jangan diartikan secara hurufiah ya. Jadi orang Kristen ambil senjata untuk menyerang dan membela. Jangan lupa ada senjata kebenaran. Apa yang dimaksud? Firman Tuhan. Firman Tuhan seringkali seperti pedang. Nah, pedang itu kalau dalam perang apa? Bisa menyerang, bisa untuk bertahan. Betul ya? Jadi firman Tuhan itu kita sampaikan itu sebenarnya sedang memberikan serangan, ya, serangan secara tidak langsung. Ketika kita memberitakan bahwa jalan keselamatan di dalam Yesus, itu sebenarnya sedang membom. Ya, kalau di luar sana ada benteng ideologi, benteng kepercayaan, agama dan lain sebagainya. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, itu sedang dalam rangka menghancurkan benteng ideologi seseorang. Karena memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Rasul Paulus di sini dijelaskan bahwa pemberitaan kebenaran itu menjadi kekuatan untuk dia bisa menyerang dan juga bertahan. Ya, senjata keadilan yang menyerang ataupun yang untuk membela. Di sini juga dijelaskan ketika ia dihormati, ketika dia dihina, ya, ketika dia diumpat, juga ketika dia dalam pujian, ketika dianggap sebagai penipu. Coba bayangkan ya, rasul-rasul dianggap sebagai penipu ya. Namun dipercayai. Ketika ia tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati tetapi mereka diberikan hidup ya. Orang yang dihajar tapi tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Jadi seringkali kebalikannya. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang dalam mengikut Tuhan seringkali mengalami hal-hal yang demikian. Kitab suci kita dianggapnya sudah diedit, sudah dipalsukan.
sementara tidak bisa menunjukkan yang aslinya. Ya, kalau kitab suci ini sudah dipalsukan, tentunya harus menunjukkan yang aslinya. Yang asli sudah hilang bersama dengan nabi yang membawa. Ya, pemahamannya seperti itu ya. Padahal Nabi Yesus kalau dibilang nabi, dia tidak pernah membawa sebuah kitab ya. Karena dia itulah kebenaran ya. Yesus mengatakan, akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Rasul-rasul yang mengakui jalan kebenaran dan kehidupan yaitu Yesus, dialah yang menuliskan kisah Yesus. Kalau dalam Injil itu namanya biografi. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Biografi. Jadi kalau orang lain yang menulis kisah tentang seseorang itu namanya biografi. Tapi kalau kita menulis mengenai diri kita sendiri itu namanya autobiografi. Ini karena yang menulis murid-muridnya yang menyaksikan langsung gurunya, maka disebut biografi atau kitab Injil. Nah, tentunya murid-murid menuliskan hal itu supaya setiap pembacanya bisa percaya Yesus, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkatnya buat kita adalah kalau kita berpegang pada pengharapan, hidup ini selalu semangat. Hidup ini selalu kreatif. Ya, maka orang Kristen tidak ada itu yang ngelokro ya. Dalam segala kondisi itu kok ngelokro. Aduh, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak ada ya. Karena orang Kristen diberkati Tuhan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, bukan hanya kuasa yang diberikan, bukan. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang bersekutu dengan kita. Kitab suci mengatakan Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus bersekutu, bahkan tubuh orang percaya disebut bait Allah, ya. Maka itulah keistimewaannya. Nah, kalau Roh Kudus di dalam diri kita, nggak ada itu ketakutan, tidak ada itu duka cita, ya. Sampai duka cita saja jadi sukacita, Rasul Paulus, ya. Orang menghina tetap aja kita enjoy, ya. Karena biarlah orang menghina sementara kita tidak melakukan yang hina, nggak masalah. Dan ternyata orang-orang yang demikian seperti Rasul Paulus itu membuahkan pertobatan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita menjalankan hidup seperti Yesus, juga seperti teladan rasul-rasul, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia, mendatangkan buah. Nah, maka di dalam ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus juga menjelaskan memang kita itu beda dengan dunia. Ya. Beda dengan dunia. Kalau kita sudah dalam terang, mereka dalam kegelapan. Maklumlah kalau mereka seringkali ucapannya kotor, ucapannya kasar, ya, menganggap orang sepele, ya, tidak menghargai kepercayaan orang lain, misalnya gitu ya, tidak menghargai privasi orang lain. Maklum kita. Karena apa? Karena mereka belum di dalam terang. Ya. Nah, kalau kita sudah di dalam terang, jangan kita ikut-ikutan, kata Rasul Paulus demikian ya. Kalau dalam kaitan ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jangankan berpasangan dengan yang tidak seiman, ya, dalam pergaulan pun kita tidak seimbang, seringkali seperti itu. Maka tegas Rasul Paulus, kalau kita sudah di dalam terang, ya jangan kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya. Nah, ini menjadi berkat buat kita untuk kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Ya, memang ada beberapa saudara kita yang tidak seimbang, tetapi biarlah semuanya ini menjadikan kita sebagai orang percaya tetap mendoakan. Ya, tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan bisa mengubah. Ya, ada banyak pasangan-pasangan yang mulanya tidak seimbang, tetapi ketika dia terus bertekun, dia tetap memancarkan terang, itu bisa menjadi berkat bagi pasangannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu terjadi banyak
Banyak orang yang mengalami seperti itu. Nah, di sini juga dikutip ya, Rasul Paulus mengutip ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Tubuh kita disebut bait Allah dengan berhala. Nggak bisa ya, karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Apa bait Allah yang hidup itu? Nah, di sini dijelaskan bagaimana Tuhan memilih kita, keistimewaan kita. Di dalam ayat yang ke-16 sampai 17 yang terakhir saya bacakan. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya, dan hidup di tengah-tengah mereka. Akunya ini huruf besar ya. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ya. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau Tuhan yang menjadi penguasa kita, pemilik kita, implementasinya apa yang ditakutkan lagi, ya kan? Yang maha kuasa menyertai kita, yang maha kuasa menjadi pemilik kita. Apa yang ditakutkan lagi, apa yang dikhawatirkan lagi. Hidup berserah kepada Tuhan, memiliki pengharapan, kita menjalani kehidupan dengan penuh semangat, antusias, bahkan kreativitas itu muncul. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menjadi tanda atau materai dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga kehidupan orang percaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bagi keluarga yang belum percaya, bagi saudara-saudara lain dari keluarga besar, maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita jadi berkat buat mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa terus memiliki pengharapan yang teguh, sehingga hidup ini penuh semangat dan antusias untuk terus melayani Tuhan sampai batas waktu yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan tentunya kalau hidup ini adalah kesempatan untuk melayani ya. Jangan sampai habis waktu kita belum melayani. Seperti lagu itu ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kiranya baik lirik dari lagu ini dan juga firman Tuhan yang kita baca dan renungkan boleh memberkati kita untuk menjadi anak-anaknya yang semangat dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami terus menguasai kami, sehingga hidup kami penuh dengan semangat karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Kami bersyukur kalau kami disebut anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau kami diangkat menjadi umat-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin terang yang ada pada kami boleh terpancar dalam tutur kata, sikap hidup, dan tingkah laku kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.